Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana menciptakan good attitude, sikap yang positif. Dan kita mau sekarang menghadap ke masa depan. Nah, kita akan belajar yaitu mengenai bagaimana kita menyikapi kegagalan di dalam kehidupan. Saya akan memberi tema melambung setelah gagal. Ciri orang yang good attitude, attitude-nya bagus, attitude-nya positif adalah dia melambung setelah kegagalan. Dia maju terus di dalam menghadapi kegagalan kehidupan. Saya akan memberi contoh, ada seseorang bernama Erma Bombeck. Siapa Erma Bombeck, saudara? Guys bisa klik di Google, di internet. Dia adalah seorang tokoh yang luar biasa di dalam jurnalis. Dia penulis kolom humor yang sukses. Dan dia meraih penghargaan begitu banyak. Dan dia menjadi orang yang paling berpengaruh, wanita yang paling berpengaruh di Amerika dari 25 yang berpengaruh. Dia pernah tampil di majalah Time, di sampul majalah Time. Tapi ceritanya adalah apa? Dia dengan seorang tukang fotokopi di satu surat kabar. Lalu dia kuliah di bidang bahasa dan lulus. Lalu dia bekerja, tetapi pekerjaannya hanya nulis kolom tentang humor dan artikelnya itu diupahi cuma $3. Dia juga menikah, tetapi di dalam pernikahannya itu dia dinyatakan gak punya anak. Akhirnya dia mengadopsi, lalu setelah itu ternyata dia hamil, tetapi 4 kehamilannya itu mengalami ada masalah. Cuma 2 anak yang akhirnya berhasil hidup dan 2 anaknya lagi meninggal. Dia juga mengalami kanker payudara, lalu diangkat payudaranya. Dia juga mengalami gagal ginjal. Tapi dia terus berkarya dan dia tidak pernah menganggap kegagalan itu sebagai satu pribadi. Dia maju terus. Bahkan ketika dia memberikan pembicaraannya ke depan mahasiswa-mahasiswa di satu universitas, dia malah menganggap itu sebagai humor. Dia bilang, kalau saya sekarang meraih banyak penghargaan dan dia bisa menulis 15 buku, lalu tulisannya bisa dibaca oleh puluhan juta orang, dan dia meraih penghargaan, itu dia bilang, karena ya saya banyak kegagalan. Contoh misalnya, saya seperti membuat album yang laku cuma 2 kopi, dua album doang. Atau sama seperti orang mau stand up komedi, tetapi ketika makan donat udah habis, masih nggak lucu. Lalu dia bilang sama seperti saya nulis drama Broadway tapi nggak pernah saya bawa ke Broadway. Atau seperti penulis buku yang cuma laku 2. Yang satu dia mampir karena nanya pintu toilet di mana, yang satu malah pingin beli mejanya. Dan dia ngomong begini, yang harus kita lakukan adalah, aku bukan pecundang, aku hanya gagal melakukan sesuatu. Ada perbedaan besar antara keduanya secara pribadi dan dalam karirku, katanya. Ini adalah perjalanan yang sulit. Aku memakamkan bayiku, kehilangan orang tuaku, menderita kanker dan mengkhawatirkan anak-anakku. Kiatnya adalah meletakkan semua dalam perspektif. Jadi orang-orang sukses, orang-orang jenius misalnya, seperti Mozart. Mozart itu pernah dikritik oleh Kaisar Ferdinand ketika dia menciptakan The Marriage of Figaro, terlalu banyak notasi, terlalu berisik.
Atau Vincent van Gogh yang dalam hidupnya dia cuman laku terjual satu lukisan saja. Padahal sekarang diburu oleh koleksi dengan harga yang tinggi Vincent van Gogh. Atau seperti Thomas Alva Edison, seorang yang sepanjang sejarah paling banyak menemukan. Tetapi dia bilang bahwa dia dianggap tidak bisa menerima pelajaran waktu dia kecil, bahkan dianggap bodoh. Atau seperti Albert Einstein, seorang pemikir terbesar dalam sejarah manusia. Ketika dia kuliah di Munich, dia bilang, dosennya bilang, kamu gak akan sukses di bidang apapun. Jadi semua orang yang sukses, yang mencapai keberhasilan di dalam hidupnya, mereka tidak percaya bahwa mereka pecundang. Mereka dihina, diejek, mereka mengalami kesulitan, penolakan, kegagalan. Tetapi mereka nggak percaya tentang itu. Dan mereka nggak menganggap dirinya pecundang. Mereka mempunyai sikap yang tepat terhadap kegagalan. Mereka melambung setelah kegagalan. Gimana sih caranya supaya kita melambung setelah kegagalan? Yang pertama, kita harus menolak penolakan. Jadi seperti penulis Jim Allens bilang, seseorang adalah apa yang dipikirkannya. Karakternya adalah gabungan dari seluruh pikirannya. Karena itu sangat penting kita memastikan pikiran kita benar dan di jalur yang benar. Kita menolak untuk penolakan orang. Jadi jangan berkata aku pecundang, bukan. Kita hanya meleset aja dah. Kita coba lagi. Makanya kan psikolog Martin E. Seligman bilang bahwa kita bisa membuat kegagalan itu menginternalisasikan, menjadikan sangat pribadi atau mengeksternalisasikan. Artinya orang-orang yang menyalahkan diri sendiri ketika mereka gagal, berpikir bahwa mereka tidak berharga, tidak berbakat, dan tidak layak dicintai. Nah ini, orang-orang yang menyalahkan sesuatu di luar diri mereka tidak kehilangan harga diri ketika peristiwa buruk menimpa. Jadi sebenarnya inti daripada menyikapi kegagalan, kita jangan menginternalisasikan, menganggap itu pribadi, lalu kita memukul diri kita pribadi sehingga kita nggak mau mencoba lagi. Nah lalu kita memandang kegagalan itu sementara tadi, jadi melangkah lagi. Coba perhatikan, di tahun 1922 usianya 38, Harry Truman itu bangkrut, terbelit, banyak masalah keuangan. Tetapi tahun 45, bayangkan 23 tahun kemudian dia jadi presiden Amerika, presiden terhebat, dan jadi pemimpin terbesar di dunia pada waktu itu. Jadi lalu kita harus memandang kegagalan itu berdiri sendiri, bukan satu hal yang panjang. Lalu kita juga harus menjaga harapan dengan realistis. Harus realistis bahwa itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Kehidupan ini sebuah lari maraton, bukan lari jarak pendek. Jadi kita harus gigih terus menerus di usia 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an ya. Dari single, double kita menikah, punya anak, nanti punya cucu dan selanjutnya. Lalu berfokuslah pada kekuatan. Jangan pada kelemahan kita. Ada seorang pelatih bisbol ditanya, apa yang membedakan pemenang dan pecundang? Dia bilang, seorang pemenang berkonsentrasi pada apa yang bisa dilakukan, bukan apa yang tidak bisa dilakukan. Contoh, jika seseorang memukul dengan baik tetapi tidak terlalu bagus untuk meluncur, kami akan katakan padanya tentang pukulan. Tidak pernah ngomong tentang bagaimana mengalahkan orang yang meluncur. Jadi fokus pada kekuatan bukan pada kelemahan. Lalu yang selanjutnya ada lakukan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan. Jangan satu pendekatan, tetapi berbagai pendekatan. Lalu yang selanjutnya, melambung lagi. Coba lihat psikolog Simone Karuten, dia ngomong, kehidupan adalah serangkaian hasil. Kadang-kadang hasil itu sama dengan yang kita inginkan. Bagus. Pikirkan apa yang Anda dapat lakukan dengan benar. Kadang hasilnya
tidak seperti yang kita inginkan, itu juga bagus. Pikirkan apa yang sudah Anda lakukan agar Anda tidak melakukannya lagi. Kunci untuk melambung lagi terletak pada sikap kita, pada attitude kita terhadap hasil. Orang-orang yang sukses maju terus, apapun yang terjadi. Itu bisa dilakukan karena mereka ingat bahwa kegagalan tidak membuat mereka jadi pecundang. Kesalahan itu tidak boleh terlalu dimasukkan ke dalam hati. Itu cara yang terbaik untuk mengangkat diri kita setelah menghadapi kegagalan, yaitu melanjutkan dengan good attitude. Salam good attitude dari saya, Mr. Sorchan.